Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada, Pak? Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kita bertemu lagi ya di Lokakarya 5, di mana di Lokakarya 5 ini tentang kita akan berkolaborasi ya. Bapak Ibu akan berkolaborasi mengenai bagaimana pengelolaan program yang berpihak pada murid. Namun sebelum kita mulai kolaborasi ini, Bapak Ibu guru hebat, kita berdoa dulu. Langsung saja berdoa di dalam hati. Masing-masing berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan hari ini itu bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu hebat, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita akan kolaborasi, Bapak dan Ibu akan berkolaborasi mengenai pengelolaan program yang berpihak pada murid. Baik, Bapak dan Ibu, adapun tujuan dalam pembelajaran hari ini adalah calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program, di mana di dalam perencanaan program ini itu bagian judul program atau kegiatannya nanti Ibu dan Bapak bisa menampilkan, kemudian latar belakang dan tujuan program. Itulah tujuan belajar pada hari ini. Cukup Bapak Ibu? Cukup, Pak. Ya, baik. Cukup, Pak. Cukup, Lanjut Pak. ya. Lanjut, Nah, Pak. sebelum berlanjut ke materinya, ke diskusi nanti, kita sepakati dulu ini. Ada kesepakatan kelas, dan saya kira Bapak dan Ibu guru hebat di sini, ini apakah perlu dijelaskan kembali tentang simbol-simbol ini? Ini ada dua gambar, dan silahkan Bapak dan Ibu amati. Itu Pak, boleh saya? Ya, silakan Ibu Tun. Saya Pak. Ibu Fitri ya, tidak terlihat, maaf. Ya, Ya, Pak. silakan mungkin. Itu yang gambar di sana kan ada dua gambar ya Pak. Menurut saya yang pertama itu sedang belajar di luar ruangan ya, luar ruang kelas. Yang kemudian yang kedua adalah eh, gambar yang mencerminkan anak-anak itu yang menyenangkan gitu ya, belajar ya sambil bermain dengan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Itu mungkin dari saya Pak. Ya, baik, luar biasa ini Bu Fitri ya. Pengkajiannya, penghematannya. Mungkin ada lagi dari yang lain yang ingin disampaikan. Ini dari kedua gambar ini. Silakan Bapak dan Ibu. Dari gambar ini bahwa apapun kegiatannya, ya, apapun kegiatannya ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Fitri maupun Ibu Risti ya, itu harus semuanya harus berpusat pada murid. Jadi bagaimana si murid ini bisa dengan senang dan nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran yang nantinya berbekas dan berbekal di kemudian hari. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Bandingkan dengan yang gambar ini. Ya, Saya, Pak. silakan Pak Munir. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau perbandingan gambar ke-1 dengan tayangan yang kedua ini sangat kontradiktif sekali, Pak ya. Gambar ke-1 itu dua gambar itu penuh kebersamaan gitu, Pak ya. Ada teman yang satu dengan teman yang itu berbaur. Kalau yang ini seolah-olah ini anak sedang mengasingkan dirinya gitu ya, sedang mengasingkan dirinya. Dia duduk sendiri, kemudian menunduk, menatap buku, kemudian megang apa itu apa yang ada di dalam pikiran anak tersebut saya itu tapi yang pastinya dia itu hanya dalam kesendirian gitu, Pak. Menurut saya itu, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, menarik sekali ini ya. Kesendirian ya. Kemudian mungkin ada tanggapan dari yang lain, satu penanggap lagi, atau silakan Bapak dan Ibu. Saya, Pak, Silakan Bu. dari gambar yang pertama ya dan kedua saya membandingkan bahwa kalau saya simpulkan dari gambar tersebut gitu ya. Tadi dari gambar pertama dan kedua itu anak belajar di luar lingkungan sekolah. Berarti yang saya lihat dari kedua gambar itu bahwa gambar tersebut pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai media belajar, Pak, begitu. Walaupun anak ini kelihatannya sendiri, tapi kalau menurut saya itu lagi kayak membuat sesuatu gitu tuh. Tapi di luar, tidak di dalam kelas gitu. Oh iya, bagus. Kayak membuatnya Baik. nyaman gitu. Soalnya ada benda yang dipegang gitu. Baik. Oke, Bapak Ibu, menarik sekali ya pendapat dari Bapak Ibu guru hebat. Di sana ada 3 pertanyaan, ada 3 slide kalau tidak salah itu. Seperti apa urgensinya pengelolaan program yang berpihak pada murid?
yang kemudian potensi dan aset apa saja yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu, kemudian program apa yang sudah Bapak Ibu siapkan supaya kegiatan nanti akan terlaksana sesuai dengan rencana dan tujuan. 1 menit lagi ya Bapak Ibu untuk mengisi. Ya, Pak. Ya. Mohon izin untuk stop screen ya. Saya mau menampilkan ini ya, lihat ya. Nah, sudah ada Ibu Risti ya. Kemudian Pak Munir, program. Kemudian di slide kedua, ya, dengan pemanfaatan teknologinya dan Ibu Fitri harus menggunakan metode PJBL. Baik, ini ada yang menarik di slide yang pertama, Bapak Ibu. Oleh Bu Risti ya, program literasi yang berpihak pada murid. Coba Ibu boleh disampaikan, Bu. Nah, selama ini kami, TK kami selalu menjadi tuntutan orang tua bahwa anak lulusan dari TK itu harus pandai membaca. Nah, karena sekarang saya sudah mengenal pembelajaran yang berpihak pada murid, istilah membaca itu didesiminasikan menjadi literasi agar semuanya juga konsepnya tepat sasaran dan tepat guna. Jadi saya ingin menerapkan konsep literasi dengan benar, tetapi tetap berpihak pada murid dan sesuai dengan perkembangan murid. Itu Pak yang saya menjadi latar belakang gitu program yang akan saya buat. Ya, menarik sekali ya Ibu terkait dengan program yang ingin Ibu rencanakan. Nah, kemudian di slide yang kedua ini dari Ibu Fitri menggunakan metode PJBL. Mungkin ini bisa disampaikan Bu sedikit terkait dengan metode PJBL ini seperti apa? Ya, izin menjelaskan untuk metode PJBL di sini maksudnya supaya dengan project gitu ya anak-anak jadi lebih banyak memberikan keterampilannya gitu di dalam pembelajaran. Misalnya ketika anak-anak ini diberikan suatu bahasan gitu ya yang membuat mereka itu lebih bernalar kritis, kemudian bisa juga nantinya menghasilkan suatu produk yang bisa bermanfaat juga dalam pembelajaran mereka gitu Pak. Oh iya, ya bagus Bu ya. Jadi dari metode ini harus diharapkan nanti menghasilkan produk ya Bu ya. Iya, Baik ya, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu guru hebat sebagai calon guru penggerak, akhirnya kita masuk kepada sesi yang terakhir. Mari kita merefleksi bersama terkait tentang apa yang telah kita pelajari di Lokakarya 5 ini. Silakan buka lagi kolom chatnya. Kemudian di sana sudah saya sematkan Padlet ya untuk membuat refleksi Bapak dan Ibu. Waktunya 1 menit ya Bapak dan Ibu. Oke, ini sudah tampil ini Ibu Tutun ya. Iya Pak. Ya. Boleh Bu disampaikan Bu? Jadi programnya itu saya kan di sekolah itu memiliki halaman yang luas ya, dan saya memanfaatkan sekolah itu sebagai lahan yang produktif gitu dengan namanya itu Jumbun ya, Jumbun Desa Pak. Jadi Jumat berkebun Pak. Jadi setiap hari Jumat dijadwalkan anak-anak itu untuk membuat berkebun dengan halaman yang luas dan dibagi-bagi per kelasnya gitu sudah ditentukan, sehingga dengan tujuan bahwa halaman sekolah yang luas itu satu menjadi hijau gitu ya, nyaman untuk dilihat dan nyaman juga untuk dipakai belajar serta produktif gitu Pak, menghasilkan. Nantinya apabila menghasilkan tentunya juga nantinya tujuan saya itu adalah melatih selain hard skill, soft skill anak, kepedulian dan sebagainya, atau profil pelajar Pancasilanya tumbuh gitu dengan program tersebut, dan anak juga memiliki jiwa kewirausahaan gitu atau entrepreneurship gitu. Jadi hasil berkebunnya bisa dijual Pak gitu untuk kegiatan kesiswaan yang lainnya. Itu Pak mungkin. Ya, Ibu terima kasih sudah berbagi di sini, dan intinya Bapak dan Ibu, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang kita programkan hari ini itu harus betul-betul orientasinya pada murid. Semoga rencana Bapak dan Ibu itu bisa berjalan dengan lancar di sekolahnya, sehat semua, dan sampaikan salam saya kepada keluarga dan anak-anak Bapak dan Ibu yang ada di sekolah. Mari kita tutup kegiatan ini dan mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kehilapan dari saya, dan kalau ada sesuatu hal boleh dijapri ya Bapak dan Ibu ingin disampaikan atau disaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Bapak. Waalaikumsalam.